Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian IPAS bab 2 kelas 3 SD kurikulum merdeka, siklus hidup makhluk hidup. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada pohon kelapa ya teman-teman. Tanaman pada gambar tersebut mengalami siklus hidup. Biji atau benih tanaman tersebut selanjutnya akan tumbuh titik-titik. Nah, teman-teman, kelapa itu berkembang biak dengan menggunakan bijinya. Nah, ketika benih atau biji tanaman kelapa itu ditanam, maka yang pertama akan tumbuh apa? Apakah A batang, B daun, C akar? Nah, teman-teman, ketika kita menanam biji atau benih suatu tanaman, yang pertama-tama tumbuh itu adalah akarnya ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 2, perhatikan nama-nama hewan berikut. 1 ikan paus, 2 ikan mas, 3 ikan hiu. Hewan yang memiliki siklus hidup paling singkat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Apakah 1 ikan paus atau 2 ikan mas atau 3 ikan hiu? Nah, di antara ikan paus, ikan mas, dan ikan hiu yang mempunyai siklus paling pendek itu adalah ikan mas ya. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah tanaman padi ya. Lama siklus hidup tanaman tersebut sekitar titik-titik bulan. Apakah A3, B2, C1? Nah, teman-teman, pada tanaman padi itu lamanya sekitar 3 bulan sudah bisa panen, seperti itu ya. Maka siklus hidupnya sekitar 3 bulan. Jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 4. Berikut ini tahapan siklus hidup pada manusia yang benar adalah titik-titik. Nah, teman-teman, selain hewan dan tumbuhan, manusia pun mengalami yang namanya siklus hidup. Dari mana? Dari yang dalam kandungan itu adalah janin, kemudian lahir menjadi bayi, anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada ayam yang sedang mengerami telurnya, teman-teman. Siklus hidup hewan tersebut dimulai dari telur karena hewan ayam berkembang biak dengan bertelur. Hewan tersebut mengerami telurnya selama titik-titik hari. A17, B19, C21. Yang tepat adalah bahwa ayam mengerami telurnya sekitar 21 hari. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Berkembang biak dengan cara bertelur. 2. Jumlah anak yang dihasilkan banyak. 3. Jumlah anak yang dihasilkan sedikit. Persamaan siklus hidup antara katak dan ikan ditunjukkan oleh nomor. Nah, katak dan ikan itu sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, yang sama itu adalah 1. Kemudian, sekali dalam bertelur itu, baik ikan maupun katak, contohnya ikan mas, itu akan menghasilkan ratusan jumlah telur. Berarti, kalau ratusan itu artinya banyak telur ya. Berarti ini adalah 1 dan 2 ya. Jawabannya yang benar berarti yang A. Lanjut nomor 7, Tono mempunyai hewan peliharaan sapi dan bebek. Pernyataan berikut yang sesuai dengan kedua piaraan Tono adalah titik-titik. A. Kedua hewan tersebut berkembang biak dengan cara melahirkan. Sapi itu melahirkan, tapi kalau bebek bertelur, jadi berbeda. Kemudian yang B, kedua hewan tersebut berkembang biak dengan bertelur. Bebek bertelur, sapi melahirkan atau beranak, jadi berbeda ya. Kemudian yang C, kedua hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Baik sapi maupun bebek pasti akan mengalami pertumbuhan dari tubuhnya yang kecil, tidak berat, kemudian menjadi besar dan berat. Berarti persamaan bebek dan sapi adalah kedua hewan tersebut mengalami pertumbuhan, yang C. Kita lanjut soal nomor 8. Perhatikan data berikut. Ada 1 nyamuk, 2 belalang, 3 katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah titik-titik.
Nah, metamorfosis sempurna itu dialami oleh hewan yang bentuk ketika dia dilahirkan sangat jauh berbeda dengan ketika dia bentuk dewasa ya. Yaitu di sini ada nyamuk, kemudian ada katak ya. Nah, bahkan katak ketika kecil itu mirip seperti ikan ya. Dia juga bernafas dengan menggunakan insang, tapi ketika dewasa dia bernapas menggunakan paru-paru dan mempunyai kaki seperti itu ya, sangat berbeda. Jadi jawabannya 1 dan 3 yang B. Lanjut nomor 9, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada siklus hidup, telur menjadi nimfa, kemudian dewasa pada kecoa ya. Hewan tersebut mengalami metamorfosis titik-titik. A sempurna, B luar biasa, C tidak sempurna. Nah, kita perhatikan di sini telur kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi dewasa, hanya 3 fase. Dan dia tidak mengalami fase larva atau pupa, juga tidak mengalami, maka dia adalah metamorfosis tidak sempurna ya. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 10, perhatikan metamorfosis kupu-kupu berikut. Ini di sini ada telur, kemudian menjadi ulat atau larva, menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Fase siklus hidup kupu-kupu yang merugikan petani adalah titik-titik, yaitu yang fase ulat ya teman-teman, karena dia makan dedaunan. Jadi jawabannya yang C. Demikian ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.